Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Septiani dari Tadris Bahasa Indonesia 4A dengan nomor induk mahasiswa 1221018327. Di sini saya akan menerangkan materi untuk kelas 9 SMP atas derajat untuk semester ganjil. Materi pokoknya tentang teks pidato persuasif. Materi yang akan saya sampaikan pertama adalah definisi teks pidato. Definisi teks pidato adalah teks pidato yang disampaikan secara lisan kepada audiens atau khalayak yang isinya berupa ajakan atau bujukan. Pada ajakan itu, pembicara menyampaikan pula sejumlah fakta ataupun pendapat-pendapatnya. Pendapat dan fakta itu berguna untuk menguatkan atau sebagai dasar dalam penyampaikan ajakan pidato tersebut. Ini adalah fungsi teks pidato persuasif. Contoh dari teks pidato persuasif misalnya tentang kepedulian terhadap lingkungan, yang mana nanti isinya berupa orasi atau seruan mengajak khalayak umum untuk memperbaiki kerusakan lingkungan. Nah, dari sini fungsi dari teks pidato persuasif itu dapat dilihat, yaitu untuk memaparkan, mempengaruhi, dan mengajak khalayak untuk meyakini hal-hal yang akan disampaikan, baik berupa fakta maupun argumen dalam melakukan perbaikan atas kerusakan lingkungan. Dengan teks pidato persuasif ini, siswa dapat menulis teks dan menyampaikan atau berpidato menyadarkan khalayak dengan menyajikan latar belakang, fakta-fakta, serta argumen yang logis. Selanjutnya adalah struktur teks pidato persuasif. Teks pidato persuasif ini dibentuk oleh beberapa bagian yang terbagiannya disusun secara sistematis dan saling berhubungan. Teks pidato persuasif itu diawali dengan 1. Pengenalan isu. Yang kedua, diikuti dengan paparan sejumlah argumen. Setelah itu, dinyatakan ajakan-ajakan, dan yang terakhir diakhiri dengan penegasan kembali. Baik, Ibu akan menerangkan struktur teks pidato persuasif poin yang ke-1 tentang pengenalan isu, yakni berupa pengantar atau penyampaian masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraan teks pidato persuasif nanti. Yang kedua adalah rangkaian argumen, yakni berupa sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen itu. Nah, poin ketiga adalah pernyataan ajakan, yakni sebagai inti dari teks pidato persuasif yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca atau audiens untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, Ibu akan menerangkan tentang kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Teks pidato persuasif ini ditandai dengan kata-kata harus, hendaknya, sebaiknya, usahakan, jangan, hindarilah, dan sejenisnya. Selain itu juga ditandai dengan menggunakan kata penting, harus, sepantasnya, dan kata kerja imperatif jadikanlah. Kata-kata sejenis ini juga sering pula kita temukan seperti jangan, sebaiknya, hendaknya, waspadalah. Kaidah-kaidah yang menandai teks pidato persuasif ini, yang pertama adalah menggunakan pernyataan langsung atau kata sapaan kepada audiens seperti para hadirin, bapak atau ibu yang saya hormati, atau saudara-saudara. Yang kedua, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang akan dibahas. Yang ketiga, menggunakan kata-kata penghubung argumentatif seperti halnya jika, maka, lalu ada sebab, karena, dengan demikian,
akibatnya, dan oleh karena itu. Yang keempat, menggunakan kata-kata kerja mental, seperti halnya diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan yang terakhir menyimpulkan. Lalu poin yang kelima, menggunakan kata-kata perujukan seperti berdasarkan data titik-titik, merujuk pada pendapat titik-titik. Nah, selanjutnya Ibu akan menerangkan bagaimana langkah-langkah dalam menyusun teks pidato persuasif. Langkah yang pertama adalah menentukan tujuan. Dalam menentukan tujuan ini tentunya sangat penting, karena dalam menentukan tujuan pidato persuasif akan mempengaruhi materi yang akan disampaikan oleh pembicara kepada khalayak umum. Nah, misal tentang pidato kebersihan lingkungan. Nah, ini akan fokusnya tentang apa? Atau mungkin dua kemungkinan ya fokusnya. Yang pertama adalah meyakinkan DPRD tentang program sampah, atau untuk mencoba meyakinkan orang-orang atau masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ini menjadi fokus utama dalam menentukan tujuan dari pidato persuasif. Jadi, dalam memahami tujuan dari pidato ini akan memudahkan dalam menyusun pesan yang akan disampaikan atau pesan ajakan kepada orang. Setelah menentukan tujuan dari teks pidato persuasif, langkah selanjutnya adalah mencari materi dan memahami topik yang akan disampaikan. Nah, dalam hal ini tentu saja topik yang akan dibahas ini merupakan bagian terpenting. Jika tidak mengetahui topik yang akan dibicarakan, maka kita terlebih dahulu adalah belajar dan mengkaji apa yang akan disampaikan nanti. Apabila pidato yang akan disampaikan bersifat kontroversial, alangkah baiknya kita mengetahui argumen dari semua sisi persoalan atau topik. Nah, yang ketiga adalah memahami audiens. Dalam hal ini tentu saja sangat penting, karena dalam menyampaikan isi dari teks pidato persuasif ini akan mempengaruhi bagaimana pola pikir masyarakat akan ajakan yang disampaikan oleh pembicara. Misal, audiens yang sedikit mengetahui tentang topik yang dibicarakan pembicara tentunya akan menghambat pesan yang ada dalam pidato tersebut. Setelah ini, Ibu akan menayangkan bagaimana praktik dalam menyampaikan pidato persuasif secara lisan dalam bentuk video. Berikut video yang akan ditampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Novia Winda, SPD MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia, dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang pada hari ini telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato tentang makna pendidikan dan pentingnya pendidikan bagi masa depan. Pendidikan merupakan proses belajar untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan bukan hanya proses mentransfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik, melainkan juga bertujuan meningkatkan sumber daya manusia dan mencetak generasi bangsa yang cerdas. Pendidikan memegang peranan penting di dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara, karena disinilah cita-cita dan masa depan suatu bangsa akan diteruskan oleh para generasi mudanya. Sayangnya, tidak semua generasi muda saat ini memahami
arti penting sebuah pendidikan. Mereka memakai seragam dan mengaku pergi ke sekolah. Padahal mereka menyia-nyiakan waktu yang berharga hanya untuk sekedar nongkrong di warung atau melakukan hal yang berbahaya. Mereka tidak memikirkan biaya yang telah dihabiskan oleh orang tua mereka yang berharap anaknya bisa menimba ilmu dan menjadi sukses. Inilah kasus yang masih sering terjadi di Indonesia. Padahal anak-anaknya serius dengan pendidikan, tak sedikit yang mengalami putus sekolah. Dikarenakan keterbatasan ekonomi maupun keterbatasan akses dalam mencapai medan. Masih ingatkah Anda? Ada sebagian kecil saudara kita di daerah lain yang harus menyeberang sungai, bertaruh nyawa demi bisa sampai di sekolah. Di saat mereka ingin mendapatkan pendidikan yang baik, mereka terkendala akses menuju sekolah yang sulit dicapai. Sementara di luar sana, ada anak-anak yang sudah difasilitasi kendaraan, tetapi tidak menggunakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, bagi kita yang mendapatkan kemudahan untuk mengenyam pendidikan, maka mari gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pendidikan merupakan salah satu cara untuk mencapai cita-cita. Anda bercita-cita ingin menjadi apa? Dokter, insinyur, diplomat, presiden, semuanya tidak akan tercapai tanpa pendidikan yang memadai. Pendidikan juga menjadi jalan termudah untuk memutus mata rantai kemiskinan. Karena kemiskinan erat kaitannya dengan kebodohan. Tapi selama masih ada orang-orang yang tidak serius, maka kemiskinan akan terus menggerogoti bangsa Indonesia. Pendidikan yang cukup membuat orang lebih terdidik, lebih mudah mendapatkan informasi, dan lebih pintar. Hal ini membuat orang berpendidikan mendapatkan kesempatan lebih luas untuk mendapatkan posisi karir yang lebih tinggi dan kesempatan kerja yang lebih luas, sehingga kesejahteraannya juga lebih baik daripada orang yang tidak berpendidikan. Hadirin sekalian yang saya hormati, mengingat pentingnya pendidikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara maupun kehidupan pribadi, mari kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya dan mempersiapkan diri untuk meraih pendidikan setinggi mungkin agar cita-cita yang diimpikan tercapai. Hadirin yang saya hormati, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, semoga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih atas perhatian hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kehadirat Ilahi Robbi atas rahmat dan hidayahnya. Kali ini saya dapat berdiri di sini dan sharing bersama teman-teman dari SMA di seluruh Nusantara. Teman-teman yang berbahagia, mungkin topik pembahasan kita pada kali ini terdengar cukup mainstream dan mungkin agak klasik karena orang tua, guru, bahkan sesepuh selalu mengingatkan kita tentang remaja tanpa narkoba. Ujangan yang begitu membosankan, namun kali ini saya mencoba mengemasnya versi mild nice. So, we start talk about narkoba first. Pasti kalian pada tahu kan apa itu narkoba? Narkoba singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Dan di Indonesia, para medis menyebutnya dengan istilah nafza atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Sebenarnya, obat-obatan tadi akan berguna bagi tubuh apabila digunakan dalam dosis yang sesuai. Namun, banyak sekali oknum yang menggunakan hanya untuk bersenang-senang dan hanya untuk kebutuhan yang tidak penting saja. Padahal itu bisa merusak tubuhnya.
Dan di Indonesia terdapat 4 jenis narkoba yang paling populer, yaitu sabu, ekstasi, ganja, dan heroin. Kadang saya heran kenapa sih remaja masih suka menggunakan narkoba, padahal yang awalnya cantik jadi jelek, yang awalnya sehat jadi sakit. Teman-teman yang berbahagia, seperti kita ketahui, begitu banyak sekali dampak negatif narkoba bagi tubuh kita. Yang pertama yaitu tubuh sehat jadi sakit, dapat merusak sistem pusat pada otak kita. Dan bahkan apabila peralatan yang pengguna gunakan tidak steril, dapat terjangkit penyakit HIV/AIDS yang tidak ada obatnya hingga saat ini. Teman-temanku di seluruh Indonesia, BNN membuktikan sebanyak 23,sekian% penyalahguna narkoba adalah remaja yang terdiri dari pelajar maupun mahasiswa. Dan parahnya, menurut BNN Provinsi Jawa Timur, Indonesia merupakan salah satu pangsa pasar terbesar bagi pengedar narkoba di Asia. Begitu mirisnya reputasi kita sebagai generasi muda Indonesia. Dan bagaimana orang tua kita tidak khawatir setiap kita pamit keluar hangout dengan teman-teman, mereka selalu berpikiran negatif. Wah, anakku bakal terjangkit narkoba nih. Dan banyak sekali pikiran lain. Dan sekarang narkoba tidak lagi berupa pil dan obat-obatan ataupun butiran yang seperti kita ketahui biasanya. Seiring berkembangnya zaman, narkoba juga semakin canggih. Narkoba dapat beredar berupa permen warna-warni yang menarik, berupa bentuk-bentuk boneka. Apabila kita tidak teredukasi sejak dini, maka kita bisa terjerumus ke dalamnya. Sobat milenial, for your information, pada 14 Februari silam, DPD Granat Jatim telah menyelenggarakan sosialisasi sekaligus penyuluhan anti narkoba pada teman-teman SMA yang diselenggarakan di SMA 2 Negeri Surabaya. Antusiasmenya begitu tinggi karena di dalamnya terdapat pengetahuan tentang jenis-jenis narkoba, bahaya narkoba, serta rehabilitasi. Dan untuk menambah pengetahuan kalian, apabila ada orang yang telah menyalahgunakan narkoba, jangan jauhi, namun dekati dan anjurkan untuk ke pusat rehabilitasi. Kita sebagai generasi muda seharusnya terus mengedukasi diri agar mengetahui dan tidak terjerumus dalam narkoba. Contohnya dapat menginvite atau meng-add official account di berbagai sosial media. Teman-teman, banyak sekali hal-hal bermanfaat yang dapat kita lakukan di zaman now ini. As millennials, we must more productive. Contohnya, kita dapat mengisi konten-konten sosial media kita seperti YouTube, Twitter, Instagram dengan konten-konten yang menginspirasi bagi generasi muda lainnya. Selain itu, gak ada yang menyalahkan kok kita jadi generasi milenial, generasi gaul, atau apapun itu apabila kita mengimbanginya dengan talenta dan prestasi yang membanggakan bagi keluarga. Selain itu, kita juga memiliki kewajiban utama, yaitu belajar. Jadi, teman-teman gak usah ngerasa gabut deh, karena habis ini akan ada jenjang yang lebih tinggi, yaitu jenjang perguruan tinggi negeri. Dan selanjutnya, kita juga harus lebih bersemangat dalam menggali potensi diri dan terus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan jangan ragu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan bermanfaat lainnya seperti organisasi dan yang lain-lain. Sobat penerus bangsa, sebagai generasi muda Indonesia, jangan mau dikalahkan oleh narkoba dan hal-hal gak penting lainnya. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita. Dan kita harus menjadi generasi muda yang berwawasan luas, bermental cerdas, dan mampu berdaya saing di masyarakat ekonomi ASEAN saat ini. So, pesan saya, jadilah generasi muda bangsa Indonesia yang dapat dibanggakan bagi nusa, bangsa, dan agama. Jauhi narkoba, dekati Raffiata. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kalian tadi melihat tayangan dari contoh teks pidato persuasif, Ibu harapkan kalian juga bisa mempraktekkan bagaimana menyampaikan teks pidato persuasif secara lisan. Nanti Ibu akan menilai 3 aspek dalam keterampilan berbicara pidato persuasif, diantaranya struktur teks pidato. Nanti Ibu akan melihat bagaimana cara kalian dalam berbicara untuk mengantar topik, pernyataan, dan tujuan secara tepat. Lalu memberikan informasi latar belakang secara tepat. Yang ketiga, mampu mengurutkan struktur pidato secara tepat yang isinya meliputi pendahuluan, isi, dan simpulan teks pidato. Poin yang keempat, nanti siswa mampu mengembangkan argumen yang meyakinkan secara tepat. Yang kelima, mampu mempertahankan topik dengan bukti pendukung secara tepat. Poin yang kedua, aspek kebahasaan teks pidato persuasif. Nanti Ibu akan menilai yang pertama adalah siswa mampu berbicara lancar tanpa kesalahan. Yang kedua, siswa mampu menggunakan kata tugas dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu menggunakan kata hubung yang lebih kompleks. Atau bisa disebutkan jika, namun, ketika, jadi, mengapa, dan oleh karena itu. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan persoalan secara jelas dan logis atau berurutan. Yang kelima, siswa mampu menyajikan kalimat yang runtut dan mudah dipahami. Dan poin yang ketiga adalah bagaimana pelafalan intonasi tersebut. Ibu akan menilai siswa mampu melafalkan teks pidato dengan intonasi yang tepat. Yang kedua, mampu melafalkan teks pidato dengan artikulasi yang tepat. Yang ketiga, melafalkan teks pidato dengan tanda baca yang benar. Yang keempat, mampu memperhatikan kecepatan berbicara sesuai dengan tempo atau waktu yang ditentukan. Yang kelima adalah menyajikan teks pidato dengan gerak dan mimik yang tepat. Sebagai tugas, nanti Ibu akan menyuruh kalian untuk praktek teks pidato persuasif secara lisan dan mengunggahnya di YouTube kalian masing-masing. Nanti linknya bisa dikirim melalui WhatsApp Ibu. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.